Salam damai sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, semoga kita semua dalam kondisi sehat. Mari kita mensyukuri kasih karunia Tuhan yang menyertai kita di setiap tapak perjalanan hidup kita. Mari kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama Roh. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan-Mu bagi kami. Kami bersyukur untuk rahmat anugerah istirahat semalam dan untuk hari yang baru ini. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan dan anugerah kesehatan yang masih tercurah bagi kami. Terangilah hati dan budi kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu mendengarkan, merenungkan, dan melaksanakan sabda-Mu dalam ziarah hidup kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 39 sampai 42. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang ada di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku sekalian, para pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus. Firman Tuhan hari ini mengajak kita sekalian untuk lebih banyak melihat dan membenahi kekurangan diri sendiri, ketimbang fokus pada kekurangan dan kesalahan orang lain. Yesus sungguh sadar bahwa manusia cenderung melihat dan mengkritisi kekurangan dan kelemahan dalam diri sesama. Pandangan manusia lebih terarah terhadap sesuatu yang terjadi di luar dirinya, dan lupa untuk membenahi kekurangan dan kelemahan dalam dirinya. Hal ini bukan berarti Yesus melarang kita untuk membantu sesama dalam membenahi kekurangan dan kelemahan yang mereka miliki. Pembenahan yang benar harus dimulai dari diri sendiri. Dengan demikian, kita sedang menghidupkan semangat kerendahan hati yang membuat kita layak untuk berada di hadapan Tuhan.
umat beriman, pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus. Sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita diajak untuk menyadari bahwa setiap orang tidak pernah luput dari salah dan dosa. Setiap orang tanpa kecuali memiliki kekurangan dan kelemahan manusiawi yang harus selalu dibenahi setiap saat. Dengan kesadaran ini, kita dapat menyingkirkan sikap egois dan kesombongan diri untuk menghakimi sesama. Dalam kekurangan dan keterbatasan manusiawi kita, Tuhan telah mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Kasih Tuhan mampu mengubah yang tak sempurna menjadi sempurna. Kasih Tuhan mampu mengubah kutuk menjadi berkat. Kasih Tuhan mampu mengubah para pendosa menjadi orang kudus yang patut diteladani. Itu berarti setiap orang hendaknya senantiasa mengintrospeksi diri secara jujur di hadapan Tuhan, mengembangkan setiap talenta yang ada dalam diri, membenahi kekurangan diri, dan berani meninggalkan perbuatan-perbuatan jahat yang membuahkan dosa. Setiap orang harus selalu berusaha untuk hidup di dalam firman Tuhan, agar hidupnya menjadi berkat bagi orang lain. Hendaknya kita senantiasa bersyukur, sebab kita semua tanpa kecuali, baik para pendosa maupun orang kudus, baik kaya maupun miskin, dikasihi dengan kasih yang sama oleh Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari kita berusaha untuk berpikir positif terhadap sesama dan senantiasa mensyukuri setiap anugerah Tuhan yang telah kita terima dalam hidup kita masing-masing. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus memberkati kita semua. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, tanamkanlah roh kerendahan hati di dalam diri kami. Curahkanlah rahmat, kasih, dan kerahiman-Mu bagi semua umat beriman yang akan meninggal pada hari ini. Curahkanlah rahmat kesembuhan bagi semua orang yang sedang menderita sakit. Berkatilah semua orang yang terlibat dalam membantu sesama yang sakit. Berkatilah seluruh usaha dan perjuangan hidup kami sepanjang hari ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, marilah kita menyatukan hati dan batin kita untuk memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Semoga kita sekalian, keluarga kita masing-masing, semua mereka yang kita kasihi dan kita doakan, seluruh tugas dan pekerjaan kita sepanjang hari ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.